perkenalkan nama saya Rodarini, kelas 3NA dari program studi D3 Administrasi Bisnis. Di sini saya akan memaparkan materi tentang konsep, latar belakang, perwujudan, dan perlunya wawasan Nusantara. Pada hakikatnya, setiap warga negara tanpa terkecuali harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh dan menyeluruh demi kepentingan nasional. Konsep wawasan Nusantara untuk memperkuat kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, serta untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan sosial. Selain itu, untuk mendorong pelestarian budaya dan promosi warisan budaya unik Nusantara, yang menekankan kesadaran warga negara akan pentingnya wilayah sebagai ruang hidup, dan sekaligus menumbuhkan sikap nasionalisme bangsa Indonesia. Sikap nasionalisme ini yang mendorong masyarakat untuk mendahulukan kepentingan bangsa, kepentingan pribadi, dan golongan. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang wawasan Nusantara, sebuah konsep penting yang menjadi dasar cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Topik ini sangat relevan di era globalisasi dan digital saat ini. Di tengah derasnya arus informasi, pengaruh luar, dan meningkatnya isu perpecahan, kita membutuhkan pemahaman yang kuat tentang bagaimana melihat Indonesia sebagai satu kesatuan bangsa yang utuh. Wawasan Nusantara membantu kita menjaga identitas nasional dan membangun rasa persatuan di tengah keberagaman. Konsep dan latar belakang wawasan Nusantara. Menurut Cahaya Ningrum dan Marcelina, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya sebagai satu kesatuan yang utuh, meliputi kesatuan politik, ekonomi, sosial, serta pertahanan dan keamanan. Artinya, seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke dipandang sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Latar belakang lahirnya konsep ini tidak terlepas dari kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, ratusan etnis, dan budaya yang berbeda. Keberagaman ini adalah kekayaan, tetapi juga dapat menjadi sumber konflik jika tidak memiliki satu pedoman bersama. Oleh karena itu, wawasan Nusantara dibentuk untuk menjaga persatuan nasional. Secara historis, pengalaman penjajahan juga membentuk kesadaran bahwa persatuan adalah kunci kekuatan bangsa. Pada masa perjuangan kemerdekaan, para pendiri bangsa menyadari bahwa Indonesia hanya bisa berdiri kokoh jika seluruh wilayahnya bersatu. Oleh karena itu, konsep wawasan Nusantara muncul sebagai fondasi cara pandang bangsa setelah Indonesia merdeka. Wawasan Nusantara sangat berkaitan dengan Pancasila dan identitas nasional. Pancasila adalah dasar nilai yang mempersatukan seluruh masyarakat Indonesia. Di sisi lain, wawasan Nusantara menjadi cara pandang operasional yang mengarah
bagaimana nilai-nilai Pancasila ditetapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain, Pancasila memberikan nilai, wawasan Nusantara memberikan arah atau cara pandang. Melalui hubungan antara Pancasila dan wawasan Nusantara inilah identitas nasional Indonesia dibangun, yakni bangsa yang beragam tetapi tetap satu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Perwujudan wawasan Nusantara meliputi 4 aspek. Yang pertama, aspek bidang politik. Perwujudan wawasan Nusantara di bidang politik terlihat dari penyelenggaraan pemerintah yang menjunjung tinggi persatuan nasional dan keutuhan NKRI. Pemerintah membuat kebijakan yang berlaku merata untuk seluruh wilayah Indonesia tanpa membedakan pusat dan daerah. Contohnya, yang pertama, sistem otonomi daerah yang memberi kewenangan kepada daerah namun tetap dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, pemilu yang dilaksanakan serentak dari Sabang sampai Merauke sebagai bentuk persamaan hak politik seluruh warga negara. Aspek kedua, bidang ekonomi. Wawasan Nusantara diwujudkan melalui pemerataan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya secara adil agar tidak terjadi kesenjangan antar wilayah. Contohnya, yang pertama, program pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, jembatan, dan bandara di wilayah Indonesia Timur untuk menyetarakan pertumbuhan ekonomi dengan wilayah Barat. Yang kedua, distribusi bahan pokok dan BBM satu harga di wilayah terpencil demi pemerataan kesejahteraan. Aspek ketiga, bidang sosial budaya. Perwujudan wawasan Nusantara di bidang sosial budaya tampak dari sikap saling menghargai keberagaman suku, agama, dan budaya yang berbeda, namun tetap mengakui diri sebagai satu bangsa. Contohnya, Festival Budaya Nasional yang menampilkan berbagai budaya daerah untuk memperkuat rasa kebangsaan. Yang kedua, program pertukaran pelajar antar daerah agar generasi muda memahami perbedaan budaya namun tetap merasa satu bangsa Indonesia. Aspek keempat, bidang pertahanan dan keamanan. Di bidang pertahanan dan keamanan, wawasan Nusantara diwujudkan melalui sistem pertahanan yang melibatkan seluruh wilayah dan seluruh komponen bangsa, serta pengamanan wilayah darat, laut, dan udara sebagai satu kesatuan. Contohnya, patroli TNI di wilayah perbatasan termasuk Laut Natuna dan perbatasan Papua sebagai bentuk menjaga kedaulatan negara. Melalui berbagai wujud aspek tersebut, wawasan Nusantara tidak hanya menjadi konsep negara, tetapi menjadi budaya yang hidup dalam masyarakat. Perlunya wawasan Nusantara. Mengapa wawasan Nusantara begitu penting, terutama bagi generasi muda? Wawasan Nusantara berperan penting untuk membangun rasa nasionalisme di kalangan generasi Z. Di era globalisasi, generasi muda sangat terhubung dengan budaya, tren, dan informasi dari luar negeri. Kondisi ini memberikan banyak manfaat, tetapi juga membawa tantangan, karena arus informasi yang cepat dapat mempengaruhi cara pandang generasi muda terhadap bangsa sendiri. Wawasan Nusantara diperlukan agar generasi muda tetap memiliki identitas nasional yang kuat, memiliki rasa cinta tanah air, dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecahkan persatuan bangsa. Konsep ini menanamkan kesadaran bahwa Indonesia hanya bisa maju jika masyarakatnya bersatu. Dengan memahami wawasan Nusantara, generasi muda diharapkan mampu berperan aktif, menjaga stabilitas sosial, menghargai perbedaan, dan mengutamakan kepentingan nasional dalam berbagai tindakan. Selain itu,
Pemahaman wawasan ini penting untuk menghadapi tantangan global seperti penyebaran hoaks, radikalisme digital, dan isu-isu geopolitik yang bisa mempengaruhi ketahanan negara. Dengan bekal wawasan Nusantara, generasi muda dapat lebih bijak dalam menyaring informasi, bersikap terhadap perbedaan dan pendapat, dan memiliki tindakan yang mendukung persatuan. Nah, di sini saya sudah melakukan wawancara kepada 3 narasumber tentang seberapa penting pemahaman wawasan Nusantara bagi generasi muda saat ini. Mari kita lihat. Sekarang saya sudah bersama narasumber yang pertama. Boleh Kak perkenalan nama dan prodinya? Halo semuanya, perkenalin nama aku Aris Hermawan. Aku dari Prodi D4 Manajemen Bisnis dari kelas 5 MBB. Oke, Kak, aku mau nanya nih, seberapa penting sih pemahaman wawasan Nusantara bagi generasi muda saat ini? Oke, kalau ditanya seberapa penting, tentu kita sebagai generasi muda ini sangat penting untuk pemahaman, karena kita ketahui bahwasanya generasi zaman sekarang kan minim literasi ya, minim pemahaman dan edukasi. Tentu kalau kita memahami tentang wawasan Nusantara, ini sangat erat kaitannya dengan beberapa asas, terutama asas solidaritas, keadilan dan kejujuran. Dan juga di wawasan Nusantara itu kan kita memahami tentang keadaan geografi alam yang ada di Indonesia, kemudian juga tentang kondisi yang ada di Indonesia, tata krama, tata laku dan lain sebagainya. Tentu kalau kita memahami itu bisa meningkatkan solidaritas kita yang terdiri dari 7 asas tersebut, dan juga dapat meningkatkan rasa nasionalisme kita sebagai warga negara yang ada di Indonesia, begitu. Oke Kak, makasih. Sekarang saya sudah bersama narasumber yang kedua. Boleh Kak perkenalan nama dan asal prodinya? Baiklah, kenalin, nama aku Siska Dwi Marcella dari Prodi D3 Administrasi Bisnis. Oke, aku ada pertanyaan nih. Seberapa penting sih pemahaman wawasan Nusantara bagi generasi muda saat ini? Menurut aku pemahaman wawasan Nusantara bagi generasi muda itu sangat penting, karena untuk melihat Indonesia itu memiliki satu kesatuan yang beragam. Nah, dengan pemahaman ini, maka generasi muda akan dapat membantu persatuan dan mencegah konflik antar daerah. Oke, terima kasih Kak. Oke, sekarang saya sudah bersama narasumber yang ketiga. Boleh Kak perkenalan dulu nama dan asal prodinya? Oke, jadi perkenalkan, nama saya Valen Geraldi dari program studi D4 Manajemen Bisnis semester 3. Oke, aku ada pertanyaan nih. Seberapa penting sih pemahaman wawasan Nusantara bagi generasi muda saat ini? Oke, jadi wawasan Nusantara itu kan pengetahuan tentang kebangsaan nasional. Jadi itu sangat penting sekali bagi generasi muda sekarang. Mengingat ada disrupsi globalisasi yang membendung pengetahuan wawasan nasional saat ini. Jadi penting banget itu buat ketahanan nasional juga. Jadi dengan banyaknya generasi muda yang mengetahui wawasan kebangsaan itu menjadi ketahanan negara. Oke, terima kasih Kak atas tanggapannya. Kesimpulan dari ketiga narasumber tadi bahwa pemahaman wawasan Nusantara dipandang sangat penting bagi generasi muda karena menjadi dasar untuk memupuk persatuan dan rasa kebangsaan di tengah keberagaman Indonesia. Wawasan Nusantara membantu generasi muda melihat Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh, sehingga mereka lebih mampu menghargai perbedaan suku, agama, dan budaya. Pemahaman ini juga dianggap penting untuk membangun nasionalisme yang kuat dan menjaga generasi muda dari pengaruh negatif seperti isu-isu yang dapat memecah belah bangsa. Selain itu, wawasan ini memberikan kesadaran bahwa setiap warga negara memiliki peran dalam menjaga keharmonisan dan keutuhan NKRI. Dengan demikian, seluruh jawaban menunjukkan bahwa wawasan Nusantara tidak hanya relevan, tetapi menjadi kebutuhan penting bagi generasi muda agar mampu berkontribusi secara positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari materi yang sudah saya sampaikan dapat dipahami bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia yang memandang seluruh wilayah dan unsur kehidupan nasional sebagai satu kesatuan yang utuh. Konsep ini lahir dari kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang sangat beragam serta pengalaman sejarah yang menunjukkan bahwa
persatuan adalah kunci kekuatan bangsa. Wawasan Nusantara terwujud dalam berbagai bidang seperti pemerataan pembangunan, pelestarian budaya, menjaga keutuhan wilayah, dan penguatan pertahanan keamanan. Pemahaman terhadap wawasan Nusantara sangat penting, terutama bagi generasi muda, agar mampu menjaga persatuan, menghargai keberagaman, serta tetap berpegang pada identitas nasional di tengah tantangan globalisasi.